Dari sekian banyak kerajaan di Eropa, dinasti Habsburg terkenal sebagai salah satu dinasti yang menghasilkan para raja dan kaisar yang hebat. Raja dan kaisar Habsburg menguasai beberapa kerajaan di masa lalu, seperti Bohemia, Kroasia, Portugis, Jerman, dan beberapa kerajaan di Spanyol. Raja Charles II dari Spanyol adalah raja terakhir dari dinasti Habsburg. Ia dikenang sebagai raja yang buruk rupa, lemah, dan penyakitan. Akibat kondisinya tersebut, ia mendapat julukan The Bewitched atau yang tersihir. Bahkan yang lebih menyedihkan, dari hasil otopsinya, ternyata ia hanya mempunyai satu testis, serta mempunyai kelamin ganda. Bagaimana kisahnya? Yuk langsung aja tonton video ini sampai habis. Sebelumnya, silahkan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengikuti kisah-kisah menarik dari tokoh-tokoh yang terkenal di dunia. Raja Charles II adalah penguasa terakhir dari kerajaan Habsburg di Spanyol. Dinasti Habsburg dari Austria ini merupakan salah satu dinasti monarki paling berpengaruh di Eropa. Dari dinasti inilah lahir segala macam raja dan kaisar Romawi suci antara 1438 hingga 1740. Di masa puncak kejayaannya, Habsburg berkuasa atas wilayah Belanda, Austria, wilayah di bagian selatan Belanda, kemudian ke Hongaria, Slovakia, Slovenia, Kroasia, Portugal, sebagian besar Polandia dan Romania, dan bahkan sebagian wilayah Italia. Selain itu, keluarga ini juga menentukan siapa yang menjadi raja atau penguasa di wilayah-wilayah tersebut. Pelopor pertama kekuasaan ini adalah Radbot dari Glasgow pada tahun 1020-an. Namun baru di era Otto II yang merupakan cucu dari Radbot, kastil yang didirikan itu disebut sebagai House of Habsburg. Kekuasaannya menjadi sangat besar setelah generasi ketujuh dari Radbot yang bernama Rudolf dari Habsburg terpilih menjadi King of the Romans. Kekuasaan keluarga ini kemudian makin besar seiring kemunduran kerajaan-kerajaan atau kekaisaran yang ada di sekitarnya. Rudolf inilah yang memindahkan kekuasaan dinasti tersebut ke Wina yang menjadi pusat kekuasaan dinasti Habsburg hingga berakhir di tahun 1918. Singkatnya, kekuasaan keluarga ini terus berkembang dan mengambil posisi di banyak wilayah yang ada di Eropa. Kebiasaan aneh yang terjadi di antara anggota keluarga Habsburg adalah consanguine marriage atau perkawinan sedara. Tujuannya adalah tetap mempertahankan kekuasaan mereka. Sepupu menikah dengan sepupu atau yang lainnya. Akibatnya, seperti kebanyakan kondisi pernikahan sedara, banyak efek kesehatan yang ditimbulkan, mulai dari terkena epilepsi, gangguan mental, hingga kematian dini. Berbagai penelitian menyebutkan bahwa hal ini jugalah yang menyebabkan keluarga Habsburg kemudian punah. Akibat perkawinan dengan kerabat atau keluarga ini juga mempengaruhi bentuk fisik, wajah, dan lainnya dari para anggota keluarga ini. Charles II lahir pada tanggal 6 November 1661. Ia adalah putra dari hasil pernikahan Raja Philip IV dari Spanyol dan istri keduanya Mariana dari Austria. Pada saat kematiannya, Philip IV hanya memiliki Charles sebagai putra dan ahli waris yang masih bertahan. Charles kemudian menjadi raja saat usianya masih 4 tahun. Sayangnya, Charles menderita cacat secara fisik dan mental. Kemampuan intelektualnya rendah dan emosinya labil. Kondisinya yang separah itu adalah buah dari pernikahan inses atau sedara kedua orang tuanya. Dinasti Habsburg berpegang kuat bahwa menikah harus dilakukan dengan perhitungan politik.
supaya menghasilkan putra mahkota yang siap menguasai kerajaan. Hal ini ditempuh Raja Philip I manakala merintis dinasti Habsburg Spanyol. Maka setelah mendapatkan Spanyol, kebijakan perkawinan sedarah pun dilakukan untuk menjaga kekuasaan untuk tetap berada di lingkaran Habsburg. Belum genap 200 tahun berkuasa di Spanyol, dominasi Habsburg harus terhenti di Raja Charles II yang meninggal pada tahun 1700 tanpa mewariskan putra mahkota. Charles II mengidap kelainan fisik dan komplikasi penyakit yang diduga turut menyebabkan dirinya tidak dapat memiliki keturunan. Sangat kuat dugaan bahwa kondisi Charles ini adalah akibat dari perkawinan sedara. Apabila dihitung, 9 dari 11 perkawinan yang terjadi selama pemerintahan dinasti Habsburg merupakan perkawinan sedara. Dalam kasus Charles II ini, sang ibu yang bernama Mariana tidak lain dan tidak bukan adalah keponakan ayahnya sendiri, Raja Philip IV. Sementara nenek Charles II merupakan bibinya sendiri. Dalam sebuah penelitian berjudul The Role of Inbreeding in the Extinction of a European Royal Dynasty di tahun 2009, hasilnya memperlihatkan bahwa perkawinan sedara menghasilkan kumpulan gen kecil yang bisa membuat penyakit genetik resesif langka menjadi lebih sering terjadi. Koefisien perkawinan sedara meningkat secara turun-temurun dari Raja Philip I menjadi 10 kali lipat di Raja Charles II. Angka tersebut diklaim hampir setinggi koefisien untuk perkawinan inses antara orang tua dengan anak maupun yang melibatkan adik atau kakak kandung. Menurut catatan sejarah, kondisi fisik Charles II menunjukkan tanda-tanda kelainan. Charles II dideskripsikan mempunyai tubuh pendek dan lemah. Semasa kecil sampai usia 8 tahun, ia tidak bisa berbicara dan juga tidak bisa berjalan. Charles juga mengalami kondisi dagu yang menonjol tidak wajar, sehingga membuat wajahnya terlihat buruk rupa. Para peneliti menduga perkawinan sedara yang memunculkan dagu Habsburg dan disebabkan oleh pewarisan format gen yang sama dari kedua orang tua. Tidak hanya sampai di situ, berbagai penyakit juga menumpuk di tubuh Charles II. Ia menderita masalah usus, yakni sering diare dan muntah. Hematuria, yakni adanya sel darah merah dalam urin, serta sindrom abulik, yaitu tidak memiliki emosi, motivasi, dan apatis terhadap lingkungan. Semasa hidupnya, Charles menikah sebanyak 2 kali, yaitu di usia 18 dan 29 tahun. Istri pertama Charles adalah keponakannya sendiri, Marie Louise. Pernikahannya dengan Marie telah diatur. Alih-alih tertarik dan jatuh cinta, Marie justru merasa takut sebab perawakan raja yang buruk serta kondisi fisiknya yang sakit-sakitan. Pernikahan tersebut tidak menghasilkan keturunan, sampai meninggalnya Marie pada tahun 1689. Dikala Raja Charles tertekan akibat kehilangan istrinya, para menteri dan penasihatnya malah menyarankan dirinya untuk kawin lagi. Beberapa minggu setelah kepergian Marie, Charles menikah lagi dengan Mary Anne dari Newburgh. Lagi-lagi, pernikahan ini tidak menghasilkan keturunan. Mary Anne mengeluh bahwa sang raja impoten. Ketika Charles menginjak usia 30 tahun, ia tampak seperti orang tua. Selama tahun-tahun terakhir hidupnya, ia juga hampir tidak bisa berdiri dan kerap terjatuh, seakan kakinya terlalu ringkih untuk menopang berat badannya sendiri. Sang raja juga sering kali berhalusinasi dan kejang-kejang. Kesehatannya terus memburuk. Para sejarawan menggambarkan Charles II ini sebagai seorang raja yang lumpuh, pendek, pikun, epilepsi, dan ia sudah benar-benar botak sebelum usianya mencapai 35 tahun. Di bawah kepemimpinan Charles ini, situasi Spanyol terancam bahaya.
kekuasaan dan pengaruh Spanyol menurun dengan sangat cepat. Selain itu, perekonomian juga hampir kolaps dan menjadi sangat lemah, terutama di antara tahun 1650 hingga 1700. Kelaparan dan tingkat produktivitas yang rendah, serta mewabahnya epidemi merupakan beberapa bagian kehancuran yang dihadapi kerajaan tersebut. Namun yang lebih parah dari itu, jumlah penduduk menurun dan wilayah kekuasaan menyusut. Akhirnya Charles mengundurkan diri sebagai raja setelah mengalami gangguan syaraf yang disebabkan oleh tekanan untuk mengeluarkan Spanyol dari krisis ekonomi. Sejak saat itu, ia menghabiskan waktunya untuk hal-hal sederhana, seperti bermain game, dan menghabiskan waktunya untuk kegiatan serupa. Di minggu-minggu terakhirnya, Charles menjadi sangat rapuh. Ia menjadi aneh dan super sensitif. Suatu kali, Charles pernah meminta agar makam keluarganya digali, agar ia bisa melihat jenazah mereka. Menjelang ajal, sang raja sakit demam, sakit perut, sulit bernafas, lalu koma. Hingga akhirnya ia meninggal pada tanggal 1 November 1700 di usianya yang ke-39 tahun. Untuk mengetahui penyebab pasti meninggalnya sang raja, dokter melakukan otopsi. Disinilah kejanggalan dimulai. Dalam laporannya, dokter itu menulis bahwa tubuh Charles II tidak dialiri darah setetes pun. Jantungnya seukuran jagung, paru-parunya berkarat, ususnya membusuk, dan ia punya 3 batu di ginjal, sebuah testis yang berwarna segelap batu bara, dan kepalanya penuh dengan air. Seorang profesor urologi dari University of Maastricht, Belgia, Philip van Kerburg, menyimpulkan bahwa Raja Charles ini menderita kelainan pada penis, dengan testis hanya 1 serta kecil. Diduga kelainan inilah yang menyebabkan dia gagal menghasilkan keturunan. Tim profesor ini pun menyimpulkan bahwa Charles II mengalami interseksual atau hemafrodit karena memiliki genitalia ambigu atau berkelamin ganda. Selain itu, Raja Charles juga mengalami kelainan seperti sindrom Klinefelter, sindrom Fragile X, hemafroditisme murni, serta inversi seksual. Semua kombinasi kelainan itu mungkin terjadi atas Charles II, dan itu menghasilkan siksaan yang luar biasa sepanjang hidupnya. Semua komplikasi penyakit yang diderita Charles ini disebabkan oleh kelainan genetik akibat tingginya angka koefisien perkawinan sedara. Kebijakan kawin sedara ini pada akhirnya berujung kekalahan yang lebih cepat bagi dinasti Habsburg. Kematian Raja Charles ini tanpa mewariskan putra mahkota. Hal inilah yang memicu lahirnya perang penerus Spanyol yang berlangsung selama 12 tahun. Pemerintahan dinasti Habsburg di Spanyol resmi berakhir dengan naiknya Philip V dari dinasti Bourbon yang berkuasa di Prancis. Kesimpulannya, sepanjang hidupnya Raja Charles ini dipenuhi dengan penderitaan, baik secara fisik maupun mental, akibat dari inses turun-temurun ini. Sangat menyedihkan, bukan? Demikian kisah dari Raja Charles II dari Spanyol. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.